Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak semua baik dan sehat ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Abata. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran 4. Cuaca begitu mendung, angin bertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Perhatikan percakapan Edo dan teman-teman. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya. Bacalah artikel berita yang kelompok Edo temukan di koran. Artikel 1. Pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Jakarta, CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. 1. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. 2. Hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi. Salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. 3. Hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Artikel kedua. Perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Republika.co.id. Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit sangat meningkat. Dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada 2 penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA
dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Itu tadi ya anak-anak ya, artikel 1 dan artikel 2. Edo, Beni, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Menurut saya, istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu Edo dan Beni? Ya, Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel 2. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2. Dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-teman? Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu di dalam kolom berikut ini. Ini ya anak-anak ya, kata atau istilah khusus di artikel 1 dan kata atau istilah khusus di artikel 2. Yang pertama adalah kata atau istilah khusus di artikel 1. 1. Cuaca panas, cuaca dingin, cuaca hujan, dan cuaca cerah. Ini yang terdapat pada kata atau istilah khusus di artikel 2. Perubahan cuaca, tidak menentu, cuaca panas dan dingin, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kunjungan pasien. Itu tadi yang ada di artikel 1 dan 2 ya anak-anak ya. Edo, Beni, dan Udin telah menemukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2. Mereka lalu menceritakan kata atau istilah khusus tersebut di hadapan teman-teman. Mereka menceritakan dengan bahasa sendiri. Cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk. Bisa juga terasa dingin. Dapatkah kamu bercerita tentang kata atau istilah khusus yang kamu temukan di artikel 1 dan 2? Ini ya anak-anak ya. Contohnya di artikel 1. Kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Kebalikannya, cuaca panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. Cuaca hujan dapat membuat alergi kian parah. Hari ini cuaca cerah sangat meningkatkan suasana hati. Untuk cerita di artikel 2, di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat sehingga orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat. Ada 2 penyakit yang sering dikeluhkan. Tak terasa waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan.
Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas. Ini ya anak-anak ya, kegiatan diskusi Udin dan teman-temannya ya. Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian, Dayu, Siti, dan Lani? Kami lebih suka bermain lompat tali. Bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain, kita bersihkan. Saya lebih suka membaca buku. Nah, kegiatan apa yang kamu pilih saat cuaca hujan? Ini ya anak-anak ya. Saat cuaca hujan ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di dalam rumah. Misalnya saja membaca buku, bermain bola bekel, bermain lompat tali. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir, bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Waktu istirahat telah usai. Saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam. Namun mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya? Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Nanti anak-anak dapat menuliskan pengalaman ya, bersatu dalam keberagaman. Dayu melihat ke langit. Cuaca hujan berangsur-angsur menghilang, berganti dengan cuaca berawan. Sesekali angin bertiup agak kencang. Udara terasa sejuk saat cuaca berawan. Ini waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. Dayu mengajak teman-teman berkumpul di halaman sekolah. Dayu bertugas menjadi pemimpin barisan. Dayu dan teman-teman berbaris dengan rapi. Mereka mengatur barisan agar setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Dayu meminta teman-teman melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Gerakan harus tetap seimbang tanpa terjatuh. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Gerakan pertama, posisi berdiri tegak, lalu angkat kedua tangan dan kaki kanan diangkat, kemudian berputar. Gerakan kedua, posisi berdiri tegak, tangan di atas, kaki kiri diangkat kemudian berputar. Gerakan ketiga, berdiri tegak, kedua tangan diarahkan ke depan, kaki kanan diangkat kemudian berputar. Gerakan keempat, berdiri tegak, kedua tangan di depan, kaki kiri diangkat
kemudian berputar. Dapatkah kamu mengikuti gerakan Dayu? Lakukan sambil menghirup udara. Rasakan hembusan angin dan sejuknya udara di saat cuaca berawan. Lakukan bersama teman-temanmu. Anak-anak nanti dapat mengikuti gerakan Dayu ya di rumah. Tugas 1. Tuliskan pengalamanmu bersatu dalam keberagaman. 2. Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak memahami yang Bu Lili sampaikan. Selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.